Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, siswa-siswi kelas 7, ketemu lagi di pelajaran IPS pertemuan ketiga di semester 2. Disiapkan bukunya, kita lanjutkan materi kita tentang kegiatan ekonomi. Pada pertemuan kali ini, ada 3 kegiatan ekonomi yang akan kita bahas. Yang pertama namanya kegiatan produksi, yang kedua kegiatan konsumsi, dan yang ketiga namanya kegiatan distribusi. Mari kita awali pertemuan ketiga kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka bukunya, dilihat. Yang pertama tentang kegiatan produksi. Kegiatan produksi berarti kegiatan menghasilkan atau meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Jadi yang namanya kegiatan produksi adalah di mana seseorang membuat, menciptakan, menghasilkan, atau mengubah sebuah nilai guna dari suatu barang atau dari jasa. Misalnya, contoh, akar pohon dirubah menjadi meja, padi dirubah menjadi nasi, kemudian kapas dirubah menjadi kain, kain jadi pakaian. Nah, itu namanya semua kegiatan produksi. Kegiatan produksi memerlukan kemampuan produsen. Produsen itu orang yang melakukan kegiatan produksi. Lalu si produsen akan mengkombinasikan faktor-faktor produksi secara efisien. Seperti pertemuan minggu lalu, ada 4 faktor produksi yang harus dikombinasikan untuk menciptakan suatu produk. Nah, ditinjau dari segi produsen, kegiatan produksi memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Melalui kegiatan produksi, nilai guna barang atau jasa akan bertambah jika dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada yang namanya nilai guna dasar. Contoh, tanah liat memiliki nilai guna lebih jika digunakan sebagai bahan baku pembuatan batu bata. Jadi memang dari dasar benda tersebut sudah memiliki nilai. Yang kedua, namanya nilai guna bentuk. Contohnya, padi memiliki nilai guna lebih tinggi jika diubah menjadi beras. Jadi ketika masih padi harganya mungkin murah, tapi ketika sudah jadi beras maka harganya mahal, bentuknya berubah, ya. Yang ketiga, nilai guna tempat. Contoh, pasir di sungai tidak memiliki nilai guna. Sebaliknya, pasir di material diangkut ke daratan akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Jadi ketika tempatnya dipindahkan, maka mengandung nilai gitu ya, bisa diuangkan. Yang keempat, nilai guna waktu. Contohnya, obat sakit kepala bernilai lebih tinggi jika dikonsumsi saat sakit kepala. Jadi, kalau kita sehat, obat itu tidak bermanfaat. Tapi ketika kita sedang sakit, maka obat memiliki nilai. Kemudian, nilai guna kepemilikan. Contohnya, alat masak memiliki nilai guna kepemilikan jika digunakan oleh ibu rumah tangga. Seragam akan memiliki peran penting bagi seorang siswa. Nah, itu masing-masing pemiliknya. Yang terakhir, nilai guna pelayanan. Contoh, televisi akan memiliki nilai guna pelayanan apabila menggunakan jasa siaran acara televisi. TV itu kan kalau misalkan nggak ada saluran televisinya ya berarti nggak ada nilainya. Tapi karena ada pelayanan dari televisi tersebut, dari saluran TV-nya, maka memiliki nilai. Gitu ya. Nah, kegiatan produksi tidak dapat dilepaskan dari produsen. Untuk melakukan kegiatan produksi, seorang produsen harus mempertimbangkan 3 pertanyaan. Yang pertama namanya what, berkaitan dengan jenis apa, barang apa yang akan dihasilkan. Ya. Mau buat apa? Produknya mau bikin apa? Ya. Mau barang atau jasa? Bentuknya apa? Kemudian how. How di sini berarti bagaimana cara si produsen membuat produk tersebut. Kemudian for whom, buat siapa barang tersebut dihasilkan. Misalnya ketika kita punya rencana ingin membuat pulpen. Nah, pulpen tersebut bagaimana cara membuatnya? What-nya pulpen gitu kan. Kemudian how-nya bagaimana cara membuat pulpen? Oh, ada pembungkusnya, ada tutupnya, ada tintanya, ada packingnya, kemudian ada distribusinya ke siapa. Baru nanti for whom. Sebenarnya pulpen itu ditujukan untuk siapa? Apakah pulpen untuk anak sekolah atau pulpen untuk orang kantoran? Nah, faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang. Yang pertama namanya faktor produksi alam, yaitu semua yang ada di alam
baik bahan mentah, bahan baku produksi, berupa tanah, barang tambang, air, iklim, dan tenaga alam. Jadi pokoknya kalau produksi alam berarti semua yang ada di alam. Kemudian tenaga kerja, nah orang yang akan mengerjakan produk tersebut. Tadi kayak misalnya pulpen, berarti yang dibutuhkan dari alam tuh apa? Kan? Kemudian tenaga kerjanya yang seperti apa? Perlu tenaga kerja terdidik yang harus belajar dulu baru bisa kerja, perlu tenaga kerja terlatih, atau perlu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi ada orangnya yang melakukan. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya modal, uangnya. Untuk menciptakan pulpen tadi, maka harus ada uang atau harus ada modalnya. Nah, di sini ada macam-macam modal, ada modal berupa uang, ada modal berupa barang, ada yang namanya modal nyata. Modal nyata itu sama aja ya, bisa uang, tanah, mesin produksi itu namanya modal nyata, kelihatan. Bisa juga modal abstrak, misalnya keterampilan seseorang atau keahlian. Ada juga menurut sumbernya, ada modal sendiri, ada modal pinjaman. Lalu yang keempat, ada yang namanya faktor kewirausahaan atau skill seseorang, kemampuan seseorang dalam mengkombinasikan faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal tadi. Jadi kalau skill di sini berarti bagaimana cara kita mengolah sumber daya alam yang ada, tenaga kerja yang ada, sama modal yang ada untuk diolah nih, dijadiin satu supaya bisa menghasilkan sebuah produk yang bermanfaat, bisa dijual dan menghasilkan keuntungan, ya. Kemudian yang kedua namanya kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi dilakukan setelah kegiatan produksi berlangsung. Tadi kan produksi menghasilkan barang dan jasa. Ketika barang dan jasa sudah berhasil dibuat, maka barang dan jasa tersebut harus didistribusikan, disalurkan, disebarluaskan, dijual, ya. Sehingga barang tersebut sampai ke tangan konsumen. Ya, tujuan dari kegiatan distribusi antara lain adalah mempercepat proses produksi, mendorong pemerataan hasil produksi, mempertahankan kelangsungan kegiatan produksi, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi. Jadi itu tujuannya. Nah, prosesnya bisa dilakukan secara langsung, bisa juga melalui perantara. Nah, ada yang langsung, misalnya dari pabrik langsung bisa dibeli. Ada juga yang dia pakai perantara agen dulu. Jadi kita bisa beli di agen, dari agen nanti bisa beli di pasar, ya. Yang ketiga namanya kegiatan konsumsi. Nah, kalau sudah sampai di tangan kita nih, sudah kita beli, sudah kita tukar dengan uang barang tersebut, maka barang tersebut sudah bisa kita konsumsi, sudah bisa dipakai, sudah bisa dihabiskan, sudah bisa dikurangi nilai barang dan jasa tersebut, ya. Jadi konsumsi di sini artinya adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa dengan tujuan apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka menjaga kelangsungan hidup, ya. Nah, konsumsi ada yang dihabiskan, misalnya makanan berarti habis gitu ya. Kalau mobil, rumah berarti namanya dikurangi nilai gunanya. Nah, kegiatan konsumsi dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya konsumsi rumah tangga keluarga. Itu yang biasa kita konsumsi setiap hari di rumah kita, mulai dari bangun tidur, rumah kita, makanan, pakaian, itu namanya konsumsi rumah tangga keluarga. Ada yang namanya rumah tangga perusahaan. Kalau rumah tangga perusahaan biasanya mereka membeli barang produksi untuk kemudian diolah menjadi suatu produk. Misalnya beli kayu untuk dijadikan meja, gitu ya. Kemudian beli kelapa sawit untuk dirubah menjadi minyak goreng. Yang ketiga namanya kegiatan konsumsi rumah tangga negara, yaitu belanja atau biaya yang dikeluarkan negara untuk melangsungkan kebutuhan yang ada di pemerintahan. Misalnya apa? Seperti pembiayaan gaji PNS, kemudian pembiayaan perbaikan gedung dan yang lain-lain, ya. Ya anak-anak Ibu, sampai di sini dulu materi kita. Nanti ada 5 soal yang harus dikerjakan setelah video ini. Dijawab dengan benar. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.